Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya, teman-teman semuanya. Salam sejahtera semua buat kita. Perkenalkan, saya Apoteker Yana Putri Rahmawati, Magister Farmasi dari UMPU, Universitas Muhammadiyah Kudus, sebagai peserta pelatihan pekerti Universitas Bengkulu, gelombang 2. Di sini saya akan melakukan praktek real teaching pada mahasiswa saya, yaitu S1 Farmasi, Universitas Muhammadiyah Kudus, semester 4. Nah, sebelum memulai, mari kita berdoa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, bismillah. Mari kita melakukan kuliah ya. Kuliah hari ini terkait dengan sediaan emulsi. Mari kita membahas ya. Saya izin untuk share screen. Oke, sudah terlihat materi saya? Sudah, Bu. Oke, ya. Hari ini kita membahas terkait dengan sediaan emulsi ya, yang selama 2 SKS ya, 100 menit. Nanti saya akan menjelaskan terkait emulsi, dan ini capaian skenario pembelajarannya. Jadi pendahuluan 5 menit, termasuk kontrak perkuliahan ya. Jadi kontrak perkuliahan dari ini mahasiswa nanti berperan aktif untuk melakukan kegiatan diskusi maupun tanya jawab. Ya, kemudian masuk ke inti, yaitu penjelasan materi sekitar 60 menit, kemudian studi kasus 10 menit, penugasan atau presentasi kelompok atau individu 10 menit, kemudian ada penutup dan penyampaian tugas ya 5 menit. Oke, capaian yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester ini ya terkait dengan sediaan emulsi, yaitu yang pertama memahami sediaan emulsi dan tipe emulsi. Kemudian mampu memahami cara pengujian ya, cara pengujian tipe emulsi. Kemudian yang ketiga memahami preformulasi sediaan emulsi. Kemudian merancang formulasi sediaan emulsi, kemudian menjelaskan metode pembuatan emulsi, memahami ketidakstabilan emulsi dan penyelesaiannya, serta uji evaluasinya ya, uji evaluasi sediaan emulsi. Kemudian yang terakhir mengetahui penerapan sediaan emulsi, yang nantinya kita akan gunakan untuk pengobatan ya, sediaan emulsi. Nah, sebelumnya ya, sebelum membahas ke topik ya, ke topik untuk emulsi, coba saya mau menanyakan teman-teman ya, sudah pernah mengkonsumsi ini belum ya, sediaan Scott Emulsion atau ini ada Laxatin ya untuk biar mudah BAB-nya. Nah, ini ada minyak ikan, kemudian ada untuk memperlancar BAB. Silakan, ada yang mau beranggapan? Sudah pernah atau belum? Mbak Yunita atau Mbak Irma? Ayo, atau teman yang lain, sudah pernah? Sudah, Bu. Ya, sudah ya, mengonsumsi minyak ikan ya, jadi anak farmasi nggak bingung ya, apa itu sediaan emulsi. Nah, jadi ini, ini adalah salah satu contoh untuk sediaan emulsi. Ya, jadi teman-teman di sini kalau menganggap di sini ada botol ya, botol coklat berkaca ya, tidak semuanya isinya obat sirup. Nah, di sini sediaan emulsi itu ada ya, untuk sediaan emulsi itu memang ada sebagai sediaan semi solid. Nah, ini coba saya mau masuk ke sini ya, coba kalau mau ada yang menanyakan ya. Nah, ini di sini ada pertanyaan ya, atau teman-teman saya sudah ada nama-nama di sini. Coba nanti disebutkan salah satu contoh sediaan emulsi, sediaan semi solid. Nah, karena emulsi itu kan sediaan semi solid ya, coba berikan salah satu contoh selain sediaan emulsi, apalagi Mbak Farah. Mbak Farah?
Ya, oke. Coba Mbak sebutkan selain sediaan emulsi yang merupakan sediaan semi solid. Krim buat kulit, Bu. Oke, krim ya, benar. Coba yang lain, saya mau menanyakan lagi. Tadi Mbak Farah menyebutkan krim. Kemudian, kok Farah lagi? Oke, saya spin lagi. Atau kelompok yang di sini, yang lain. Nah, ini ada kelompok di sini. Ada Mbak Kinanti, Diana, Sofia, Devi, Minan, dan lain-lain. Nah, yang berhasil mendapatkan pertanyaan ya, Dilan. Mas apa Mbak ya ini ya? Mas, Bu. Ya, Mas Dilan ada? Coba disebutkan, saya minta contoh selain yang disebutkan Mbak Farah tadi. Ada tidak ya, Mas Dilan ya? Belum terkoneksi, coba kita lagi. Nah, Mbak Diana. Mbak Diana? Sudah masuk Mbak Diana? Mbak Diana ada? Atau yang ya Mbak Diana. Coba disebutkan Mbak Diana. Contohnya seperti gel, pasta, Oke. dan Oke, boleh ya. Jadi gel bisa masuk ya. Jadi sediaan gel ini termasuk juga sediaan jenis semi solid. Oke, kita kembali lagi ke materi. Nah, tadi sudah banyak ya contoh-contohnya, ada krim, ada apalagi tadi ya, krim, lotion, ya, gel. Nah, itu banyak merupakan sediaan jenis semi solid. Nah, semi solid di sini kita membahas terkait sediaan emulsi. Nah, jadi ini ya tadi sudah saya menanyakan terkait ini sediaan emulsi ya, sudah banyak juga yang mengkonsumsi biasanya untuk menyehatkan, untuk menambah nafsu makan ya. Nah, kemudian di sini tidak semuanya obat ya, atau di sini tidak semuanya bentuknya sirup, tapi ada juga jenis emulsi. Nah, jadi jangan beranggapan kalau di botol itu obat sirup saja ya, tapi ada sediaan emulsi. Nah, kita membahas ke poinnya ya, apa itu sediaan emulsi. Jadi di sini ada campuran yang tidak stabil secara termodinamika, terdiri dari dua campuran yang tidak saling bercampur dan adanya zat pengemulsi untuk menyatukannya. Nah, itu ada kata kunci di sini, ada dua cairan yang tidak saling bercampur. Apa itu dua cairan itu? Coba bisa dijawab Mbak Irma. Fase fase izin air menjawab. dan fase. Oke, ya, boleh siapa lagi yang mau menjawab? Oke, tadi sudah disebutkan ya Mbak Irma ya, atau Mbak Yunita tadi ya, Mbak Irma menyebutkan bahwa ada minyak dan ada fase air ya. Oke, kemudian di sini ya, ada fase minyak dan air. Kalau digabungkan, apakah dia bersatu? Tidak, Bu. Iya, oke, kita bisa lihat dulu ke video yang sini. Nah, ada video mengenai sediaan jenis emulsi. Dengar ya? Terdengar, Mbak? Tidak. Dengar? Oh, tidak. Tidak. Oh, saya salah ini, coba saya stop share dulu. Nah, saya mau menyebutkan di sini ya, sediaan emulsi. Cocok, maka akan daftar obat mana? Siapa yang pernah minum Scotch Emulsion? Benar,
Dari namanya saja, Scotch emulsion adalah contoh dari sediaan emulsi. Jadi emulsi ini, antara zat obat dengan pelarutnya itu, dia tidak bisa saling bercampur. Jadi, diperlukan bahan yang namanya emulgator, untuk menyatukan kedua bahan yang tidak bisa bercampur tadi. Selain itu sediaan emulsi, biasanya lebih kental. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan Oke ya. Sudah ya, ini di sini tadi ada yang menyebutkan ya, di video tadi ada 2 jenis ya, fase minyak dan fase air yang tidak bisa bercampur. Nah, cara menyatukannya dengan apa? Emulgator. Nah, dengan emulgator. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ke sini. Nah ini ya, jadi sediaan emulsi tadi sudah disebutkan teman-teman ya, untuk sediaan emulsi itu ada 2, yaitu fase air dan fase minyak. Nah, tidak dapat bercampur dan cara mengemulsinya atau menyatukannya dengan suatu zat pengemulsi. Nah, itu namanya emulsi ya. Nah, kemudian tipenya. Nah, kemudian tipenya di sini ada 2 ya. Di sini ada minyak dalam air dan ada air dalam minyak. Nah, di sini ada tipe yang minyak dalam air. Nah, berarti di sini ada 2 fase, kan tadi ada fase pendispersi dan ada medium pendispersi. Nah, minyak dalam air di sini minyak diselimuti oleh air, ya kan? Nah, berarti coba disebutkan teman-teman ya, ada fase pendispersi dan ada medium pendispersi. Ya, namanya medium berarti kan yang besar ya, yang skopnya yang luas ya. Kemudian di sini ada minyak dan air. Coba disebutkan dulu mana yang fase pendispersi dan mana medium pendispersi. Izin menjawab. Oke, boleh. Untuk yang fase minyak dalam air, itu fase terdispersinya minyak, untuk medium pendispersinya air. Oke, betul ya. Jadi teman-teman paham ya. Untuk Mbak Irma, terima kasih. Jadi yang sudah disebutkan tadi Mbak Irma benar ya. Jadi fase pendispersinya di sini yaitu minyak ya, yang diselimuti. Nah, itu minyak. Kemudian mediumnya ya, berarti di sini yang besar ya. Medium di sini berarti mediumnya air. Nah, inilah yang disebut minyak dalam air. Nah, berarti kalau mediumnya yang paling besar yaitu air, berarti jenisnya apa? Air, Bu. Jenisnya ya air. Oke, betul ya, pintar. Kemudian yang kedua, kebalikannya. Di sini ada air dalam minyak. Berarti di sini ada fase pendispersi dan ada medium pendispersinya. Coba disebutkan, siapa yang mau menjawab lagi seperti tadi? Silakan. Siapa yang mau? Oke, ya boleh Mbak. Siapa tadi? Pendispersinya Mbak siapa ya? Coba perkenalkan dulu. perkenalkan, nama saya Nurisa Indah Septia. Izin menjawab. Medium pendispersinya minyak dan fase terdispersinya air. Oke, betul ya. Jadi ada di sini ada medium pendispersinya ya. Fase terdispersinya di sini yaitu air, kemudian yang mediumnya berarti ada minyak ya. Jadi ada 2, ada fase pendispersi dan medium. Nah, medium di sini yang besar yaitu minyak. Berarti jenis tipe apa di sini, air atau minyak? Minyak. Oke, minyak ya, betul ya. Jadi ada 2 tipe. Nah, kemudian tipe yang ini. Nah, ada multiple emulsion. Nah, jadi di sini ada juga double ya, double emulsi. Jadi ada water in oil in water ya. Kemudian ada juga oil in water in oil. Jadi yang A ini, yang gambar A, di sini ada water ya, air diselimuti oleh minyak, kemudian diselimuti lagi oleh air. Nah, berarti mediumnya yang paling banyak di sini air, yaitu sebagai apa? Paling banyak medium ya, mediumnya berarti tipenya emulsi di sini yaitu tipe air. Kemudian yang kedua, oil in water in oil, berarti minyak diselimuti oleh air, kemudian diselimuti lagi oleh minyak. Nah, sebagai mediumnya berarti mediumnya
minyak ya. Jadi di sini paling banyak yaitu minyak ya, berarti jenisnya tipenya minyak. Oke, ada yang bertanya sampai di sini? Kalau tidak, kita lanjutkan dulu ya. Oke, nanti mungkin ada yang bertanya, silakan. Atau di tengah-tengah saya menjelaskan, boleh dijeda untuk bertanya. Kemudian perbedaan ya antara minyak dalam air dan air dalam minyak. Nah, kemudian kita membahas dulu yang minyak dalam air. Ya, minyak dalam air. Di sini ada air sebagai medium pendispersi, ya, sedangkan minyak sebagai fase terdispersi. Ya. Kemudian sediaan ini akan memberikan rasa non-lemak karena mudah dihilangkan dari permukaan kulit. Karena di sini yang paling banyak atau mediumnya yaitu air ya. Kemudian yang ketiga, biasanya digunakan untuk sediaan eksternal yang mempunyai efek mendinginkan kulit atau vanishing cream. Ya, contohnya ini untuk digunakan sediaan topikal. Kemudian yang selanjutnya bahan aktif larut air akan lepas dengan mudah dari tipe emulsi ini ya. Jadi kalau bahan-bahan yang mudah larut dengan air karena di sini tipenya tipe yang larut air berarti bahan-bahan yang bisa larut air. Kemudian yang keempat yaitu biasanya ditujukan pada bahan aktif yang diformulasikan atau secara internal ya atau oral, kemudian untuk menutupi rasa atau yang bau yang tidak menyenangkan atau pahit. Nah, kemudian untuk tesnya ya, tes positif conductivity test, berarti ini merupakan konduktor yang baik karena jenisnya jenis air, berarti akan memberikan warna atau lampunya ini pada konduktor itu yang akan menyala. Nah, itu untuk yang minyak dalam air atau jenis emulsi yang tipenya air. Nah, kemudian kita kebalikannya, berarti tipenya yang minyak ya, air dalam minyak. Berarti di sini minyak tadi ya sebagian medium pendispersi atau yang paling banyak. Kemudian sedangkan airnya sebagai fase terdispersi ya karena tadi yang masuk ke globul-globulnya tadi. Kemudian lemaknya susah dibilas ya. Kemudian biasanya digunakan untuk sediaan eksternal. Nah, ini contoh-contoh yang sediaan emulsi yang air dalam minyak atau kandungannya merupakan banyaknya yang kandungan lemak ya. Nah, ini contohnya digunakan sediaan topikal atau bisa digunakan cold cream. Kemudian selanjutnya yaitu bahan aktif larut minyak akan lepas dengan mudah dari tipe emulsi ini. Nah, sama seperti tadi ya. Kalau yang tipe air berarti bahan-bahan yang mudah larut dalam air. Kemudian kalau yang tipe jenisnya minyak berarti bahan-bahan yang akan larut di minyak itu akan lebih mudah larut. Jadi sama ya. Jadi seperti teori Lex Software ya. Jadi akan larut pada jenis yang sama, yang air kemudian yang minyak. Kemudian bisa digunakan untuk formulasi sediaan krim atau eksternal ya, krim eksternal atau topikal. Kemudian kalau tes conductivity ini sebaliknya karena dia merupakan tidak menyala karena bersifat minyak. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu sebentar saya next. Nah, ini ya aplikasinya. Nah, aplikasi di sini ada secara parenteral, oral dan topikal ya untuk sediaan semi solid ya. Nah, ini untuk sediaan emulsi liquid, kemudian ini untuk sediaan emulsi dan sediaan emulsi semi solid ya. Nah, ini emulsi ya, contohnya oral sama topikal dan juga ada parenteral tapi jarang digunakan ya untuk sediaan emulsi. Karena kenapa? Karena parenteral itu di mana? Penggunaannya di mana? Intravena atau intramuskular? Ya, bisa digunakan secara intravena dan intramuskular. Nah, coba kalau misalnya dibuat sediaan emulsi, nah itu pertama akan susah dalam proses pembuatannya ya. Kemudian sediaan ini kan tidak stabil. Nah, takutnya kalau disuntikkan itu akan merusak jaringan. Nah, inilah ya, jadi emulsi yang parenteral ini jarang untuk digunakan ya, tapi ada. Kemudian di sini oral, nah ini tadi ya minyak ikan ya contohnya. Kemudian topikal ini bisa digunakan untuk pelembab ya, vanishing cream atau cold cream. Kemudian di sini kalau krim ya atau salep ini juga biasanya dalam bentuk gel ya, merupakan jenis. Oke, selanjutnya kita masuk ke tes cara pengujian jenis emulsi.
Nah ya, jadi tadi masuk ke capaian pembelajaran ya, jadi kita memahami jenis, tipe, dan juga untuk ujinya, uji emulsinya. Nah yang pertama di sini ada dilution test. Nah dilution test di sini berarti tadi ya ada mediumnya, medium pendispersinya, yaitu apa di sini yang biru? Air. Air ya, kemudian air, kemudian ditambahkan minyak. Ini minyaknya berada di atas ya, karena kita sudah dari awal tadi ada minyak dan air itu tidak bisa menyatu ya, makanya ini akan terbentuk dua lapisan antara minyak dan air. Nah ini jadi kalau minyaknya berada di atas berarti jenis emulsi ini yaitu tipenya jenis air ya, atau mediumnya yang paling banyak berarti air. Kemudian yang kedua yaitu di sini ada mediumnya yaitu minyak ya, atau water in oil. Nah di sini kalau ditambahkan fase terdispersi yaitu air. Nah berarti yang ada di atas apa di sini? Air ya. Nah air. Kemudian mediumnya di sini yaitu minyak ya. Jadi nanti kalau dilihat teman-teman bisa mengetahui mana yang jenis minyak atau jenis air. Nah saya ada video lagi. Di sini contohnya ada ini ya, penambahan minyak dan air. Halo adik-adik, ya dimanapun kalian berada ya, berjumpa Nah kembali ini dengan Bapak I. saya dapatkan dulu. Ain. Nah ini ya contohnya. Untuk percobaan pertama kita tuangkan. Nah ini ada ditambahkan sama air ya. Dan kira-kira seperti itu. Dan bagaimana kalau kita campur dengan minyak goreng ya? Kira-kira gimana? Apakah bercampur atau tidak? Ya, kita tuangkan minyak gorengnya. Tapi kita percobaan pertama minyak gorengnya sedikit ya. Nah, seperti ini. Ya, bisa diamati ya. Jadi di sini untuk percobaan pertama itu adalah airnya di bawah yang lebih banyak, kemudian di atasnya adalah minyak gorengnya ya. Nah untuk percobaan yang kedua, sekarang kita isi airnya yang sedikit ya, airnya kita isi sedikit, kemudian kita tuangkan minyak goreng yang lebih banyak. Kira-kira apakah masih ya minyak gorengnya di atas ataukah sekarang minyak gorengnya di bawah ya? Jadi begitu ya yang kedua. Sekali lagi yang kedua, minyak gorengnya yang lebih banyak, airnya yang sedikit. Kira-kira apakah minyak gorengnya masih di atas? Mari kita coba sama-sama ya. Nah, Benar ya, ini agak lambat lagi. Ya. Jadi bisa dilihat ya di sini. Ya. Jadi tetap airnya di bawah, minyak gorengnya di atas. Jadi walaupun volume minyak gorengnya lebih banyak, tetapi tetap minyak gorengnya berada di atas air. Nah, kita coba kembalikan di sini ya. Kita bandingkan dengan percobaan satu. Di percobaan satu airnya yang banyak, minyak gorengnya sedikit, minyak gorengnya di atas. Kemudian percobaan kedua, ya airnya sedikit, minyak gorengnya yang banyak. Ternyata minyak gorengnya juga di atas. Nah, kira-kira mana yang lebih besar? Massa jenis air atau Oke. Ya, kita kembali ke materi yang tadi ya. Nah, itu tadi contoh video ini ya, menjelaskan mana yang medium air yang paling banyak, kemudian ditambahkan minyak, kemudian ada dua lapisan ya, lapisan minyak yang sedikit itu berada di atas. Nah, kemudian yang kedua, percobaan kedua tadi ya, kalau minyaknya yang banyak, kemudian itu sebagai medianya ya, mediumnya, kemudian ditambahkan air, nah itu airnya akan berada di atas ya. Nah, itu contoh untuk uji tes ini ya, dilution test. Paham sampai sini, teman-teman? Paham? Paham, Bu. Ya, jadi sudah membayangkan ya, tadi melihat video tadi ya, sudah terlihat cara-caranya. Oke. Kemudian yang kedua,
Nah, ini ada tes kelarutan warna ya. Ini menggunakan air pewarna amarat ya yang diamati di bawah mikroskop. Jadi jika fase kontinu tampak merah ya berarti itu jenis emulsinya tipe minyak dalam air. Nah, ini ya. Jadi minyak dalam air. Nah, ini jadi kalau yang seluruh totalnya ini sebagai mediumnya air, nah ini akan bercampur airnya pewarnanya ini ya. Kemudian yang kedua, kebalikannya, kalau yang minyak dalam air, kalau ditambahkan tes ini ya, tes merah pelarut amaran, nah akan merahnya ini akan menyatu ke airnya atau akan melarut pada airnya. Kemudian yang di fase luar di sini yaitu fase minyaknya, ya. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu tes dengan conductivity test. Nah, tadi seperti yang perbedaan di tabel tadi ya, PPT sebelumnya, slide sebelumnya. Kalau yang jenis minyak atau air yang bisa menyala. Coba teman-teman, apa? Nah, di sini sudah ada penjelasannya ya. Kalau water in oil ya atau mediumnya di sini minyak berarti tidak menyala ya tes konduktor. Karena kenapa? Karena konduktor ini dapat menghantarkan yang baik di air. Nah, kalau misalnya dicelupkan di jenisnya yang ini ya dimasukkan di sini, nah itu akan membentuk lampu yang menyala. Nah, oke, terlihat masih ya? Masih terlihat, teman-teman? Masih, Bu. Oke. Kemudian sekarang masuk ke, coba ada pertanyaan dulu atau tidak ya? Sebelum kita masuk ke jenis emulgator. Silakan kalau ada yang bertanya. Nggak apa-apa ditanyakan. Ya, silakan. Siapa? Siapa tadi? Mbak siapa? Halo? Siapa yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada. Oh, belum. Ya, nanti silakan ditanyakan ya. Kemudian kita masuk ke jenis emulsi. Nah, yang pertama yaitu jenis surfaktan. Nah, yang kedua ada bahan alami. Kemudian yang ketiga partikel padat halus. Nah, ini kita masuk ke jenis emulsifikasi dan teori emulsifikasi ya. Nah, yang pertama jenis surfaktan. Nah, di sini ada anionik, kationik, non-ionik ya dan amfotolitik. Dan teori emulsifikasi seperti jenis dari sediaan surfaktan di sini yaitu dapat menurunkan tegangan antarmuka ya, menurunkan tegangan antarmuka. Nah, kenapa tegangan antarmuka? Karena tadi ya ada fase minyak dan fase air tidak bisa menyatu, kemudian ditambahkan suatu tadi apa namanya emulgator ya, tambahkan suatu zat namanya emulgator, kemudian dia dapat menyatukan antara minyak dan air. Nah, tadi sudah kita pahami bahwa fase air dan fase minyak tadi ada air ada minyak tidak bisa menyatu, tapi ditambahkan suatu zat jenis emulgator ya bisa menyatu. Nah, ini yang kita gunakan yaitu sebagai tegangan permukaan ya, teori emulsifikasi untuk menurunkan tegangan antarmuka. Kenapa? Karena tadi ada minyak, ada air ya, kalau disatukan tidak bisa menyatu sehingga kalau ditambahkan suatu surfaktan atau emulgator dia akan menurunkan tegangan antarmuka, kemudian akan masuk ke celah-celah mana yang bersifat air dan mana yang bersifat minyak, kemudian dapat bersatu. Nah, nanti ada gambarnya. Kemudian yang kedua ada bahan alami ya, ini disebut juga kolehidrofil, contohnya ada akasia. Nah, teori emulsifikasi di sini yaitu yang digunakan teori molekuler layer film.
Jadi seperti sama ya tadi, jadi ada lapisan ya, tadi ada fase minyak dan fase air, seperti video yang tadi ya, ada fase minyak dan air, itu ada memisah lapisannya ya, kemudian kemudian ditambahkan suatu surfaktan dengan bahan ini akasia atau bahan alami, kemudian akan menyatu. Kemudian yang ketiga yaitu partikel padat halus, contohnya ada bentonin. Nah, ini suatu emulgator, ya, dikatakan emulgator itu kenapa? Nah, ini untuk mencegah penggabungan kembali globul-globul, diperlukan suatu zat yang disebut lapisan film di antara globul-globul, sehingga penggabungan ini menjadi terhalang dan zat tersebut dapat disebut dengan zat pengemulsi atau emulgator. Nah, kalau tanpa emulgator tidak akan ada sediaan emulsi. Seperti tadi video yang pertama ya, emulsi itu apa? Tadi ada fase minyak sama air. Nah, cara menyatukannya dengan suatu emulgator. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau tidak ada emulgator ya tidak jadi. Jadi akan memisah sendiri-sendiri. Nah, di sini gambar yang saya maksud yaitu tentang teori emulsifying ya atau teori emulsifikasi. Nah, emulsi di sini ada dua ya. Ada kepala sama ada ekornya. Nah, ini namanya emulsifying ya atau emulgator atau surfaktan. Nah, banyak sebutannya ya. Di sini emulsifying agent. Ya, di sini ada hidrofilik ya, kepalanya hidrofilik dan ekornya hidrofobik. Nah, coba siapa yang mau menjelaskan atau mana yang disebut hidrofilik? Ini yang kepala ini hidrofilik, ini yang suka air atau suka minyak. Kemudian ekornya di sini ada hidrofobik ya, hidrofobik tail, ini suka air atau suka minyak. Coba disebutkan. Ada yang mau menjawab? Bu. Oh, Izin ya, menjawab, Bu. Perkenalkan nama Siapa saya namanya? Fiona Aprilia Sari, Bu. Fiona. Oke. Kalau hidrofilik itu suka air, kalau hidrofobik itu yang suka minyak. Oke, betul ya, Mbak ya. Nah, jadi sudah dijelaskan. Mbak siapa tadi namanya? Fiona, Bu. Fiona ya, nah agak kurang terdengar. Nah, Mbak Fiona tadi benar ya. Jadi hidrofilik ini hidrofilik berarti like hidro berarti suka dengan air. Nah, itu ya kata kuncinya ya. Filik like air ya, hidrofilik berarti kepala di sini yang suka sama air. Kemudian ekornya ya hidrofobik, kebalikannya berarti yang tidak suka air atau dia masuk ke minyak. Nah, ini seperti di sini kita masuk ke sediaan emulsi. Ya, ini di sini yang tengah di sini yang warna hijau ini ya, ini ada fase minyaknya. Kemudian yang biru ini sebagai mediumnya yaitu airnya ya, airnya. Nah, jika ditambahkan suatu zat namanya emulsifier ya, menambahkan emulsifying agent atau emulsifikasi. Nah, ini akan bekerja. Bekerjanya gimana? Tadi kan ada dua ya, ada kepala sama ekor. Nah, jadi kepalanya yang tadi yang suka air itu akan menuju ke posisi yang air. Nah, kemudian ekornya ya, ekornya di sini berarti yang tidak suka air atau yang dia suka sama minyak. Nah, ini akan mengambil arah yang ke minyak. Nah, inilah fungsi dari emulsifikasi ya atau emulsifier. Jadi di sini ada dua, tadi ada kepala sama ekor. Nah, kepalanya ini akan menuju ke air, kemudian ekornya akan menuju ke minyak. Nah, kemudian inilah dapat menyatu ya sehingga dapat menyatu antara fase minyak dan fase air dan disebut sediaan suatu emulsi. Nah, paham ya? Jadi kebalikannya juga nanti kalau di sini yang fase terdispersinya minyak ya, air, kemudian yang mediumnya di sini misalnya minyak. Nah, ini juga sama ya. Jadi kalau ditambahkan emulsifikasi berarti kepalanya nanti akan menuju ke air, kemudian ekornya akan menuju ke minyak ya. Paham teman-teman ya? Oke, saya lanjut. Nah, sekarang jenis-jenis emulgator. Nah, tadi sudah saya golongkan ya, ada surfaktan, ada koloid, dan ada partikel yang bentuk halus. Nah, kemudian sumbernya juga ada bahan alam, kemudian polisakarida semisintesis, dan emulgator sintesis. Oke, kemudian surfaktan ya, yang pertama. Nah, fungsinya tadi untuk menurunkan tegangan antar muka.
ya, tegangan antar muka antara fase minyak dan antara fase air ya. Nah, kemudian di sini contohnya apa sih? Nah, ini ada contoh anionik, kemudian kationik, dan ada juga non-ionik. Nah, contohnya di sini ya, surfaktan anionik contohnya ada ini natrium lauryl sulfat, ya, natrium oleat, kemudian natrium stearat. Nah, yang sering digunakan yaitu natrium lauryl sulfat. Ya, nanti silakan teman-teman kalau mau menyusun formula ya, ini bisa digunakan sebagai surfaktan. Nah, yang kedua yaitu surfaktan kationik. Ya, contohnya ada zehiren klorida, setil, trimetil amonium bromida. Ya, yang sering digunakan yaitu setil ya, setil alkohol biasanya. Kemudian nah ini yang sering digunakan yaitu surfaktan non-ionik. Ya, ada twin 80 dan ada span 80. Ya, jadi ada twin dan span ini sering dipakai sebagai emulgator, digunakan kombinasi, ada twin dan ada span. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada golongan koloid hidrofilik. Nah, contohnya ada acacia, ya, tragakan, CMC, ada tilosa. Yang sering digunakan itu bisa digunakan sebagai acacia, CMC. Nah, ini fungsinya juga membentuk tadi teori emulsifikasinya, membentuk lapisan film multimolekuler. Ya, jadi ada lapisan tadi ya, ada minyak sama air, membentuk dua lapisan, kemudian ditambahkan sama ini tragakan atau acacia atau CMC. Nah, ini dapat menyatu. Kemudian yang ketiga yaitu golongan zat terbagi halus. Nah, contohnya ini ada bentonit ya, aluminium magnesium stearat atau fulgit, koloidal, anhidrosilika dan hektorit. Nah, yang biasanya digunakan juga ini ya, ada acacia, kemudian ada koloidal ya, ada bentonit. Ini juga biasanya digunakan. Nah, ini contohnya ya, ada bahan alam. Nah, ini juga biasanya digunakan untuk pengemulsi menggunakan gom Arab. Ini untuk proses pembuatannya ya. Jadi biasanya itu gom Arab yang sudah jadi. Ya, jadi kalau nanti praktikum nanti gom Arab itu yang sudah jadi. Kalau belum ini bisa membentuk ini ya, mucilagonya. Jadi dengan cara 1 gram mucilago dalam 2 mili air. Ya, jadi kita membentuk mucilagonya dulu. Jadi gom Arab itu ditambahkan dengan air. Nah, ini perbandingannya. Kemudian yang kedua yaitu tragakan. Nah, tragakan ini jarang digunakan karena kenapa? Karena nanti akan membentuk emulsi yang menjadi keruh. Jadi warnanya tidak menarik ya. Jadi warnanya ini emulsi di sini akan menjadi keruh. Jadi jarang digunakan. Kemudian yang kedua yaitu agar. Nah, agar ini contohnya bisa digunakan untuk minyak mineral ya, minyak mineral. Kemudian caranya ini kalau misalnya belum membentuk ini ya, membentuk agar, media agar bisa digunakan ini contohnya dengan 2% agar, kemudian ditambahkan 30-50% dari volumenya. Kemudian yang keempat yaitu ada mel ekstrak. Nah, contohnya ini biasanya digunakan untuk emulsi cod liver oil ya, biasanya digunakan untuk oral juga, untuk minyak ikan ya. Jadi minyak ditambahkan secara perlahan-lahan dengan triturasi konstan, kemudian untuk membentuk ekstrak pada mortar ya. Jadi untuk penggunaannya bisa dilakukan di mortar. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada polisakarida semisintesis. Nah, semisintesis ini contohnya ada metil selululosa ya yang sering dipakai, kemudian ada CMC. Nah, ini untuk sifat fisika kimianya ya, ada pH-nya 3-11 ya, ini cocok untuk sediaan untuk yang jenisnya tipe untuk oral ya. Kemudian ada CMC. Nah, CMC ini memiliki viskositas yang tinggi. Viskositas itu apa? Viskositas apa? Oke, kekentalan ya. Jadi emulsi itu nanti akan diuji ke kekentalan. Nah, ini CMC-nya di sini ya bisa digunakan sebagai untuk meningkatkan viskositas. Kemudian yang ketiga yaitu ada emulgator sintesis. Nah, emulgator sintesis di sini yaitu contohnya ada anionik kationik ya, bisa digunakan sebagai setil alkohol,
kemudian ada PEG, ya, ada fosfolipid. Nah, ini bisa juga digunakan sebagai absorben antara minyak dan air. Nah, tadi sudah kita membahas terkait dengan tipenya ya. Nah, sekarang kita melihat ke pemilihan emulgator. Nah, coba teman-teman ada yang mau menjelaskan apa itu HLB? Apa HLB? Nila Bu. Saya ada yang mau menjawab? Iya Bu. Nila. Ya, apa itu HLB? HLB adalah keseimbangan antara gugus hidrofil dan hidrofob di suatu emulgator. Oke, benar ya Mbak. Siapa Mbak namanya? Nila Humaela. Siapa? Nila Humaela Bu. Oh, Nila ya, Mbak Nila ya. Mbak Nila tadi benar. Nah, ada dua fase ya, ada minyak sama ada air, atau ada hidrofilik sama lipofilik. Nah, digunakan suatu pemilihan emulgator itu kenapa? Nah, dilihat dengan nilai HLB-nya. Nah, HLB itu apa? Hidrofilik, lipofilik balance, atau keseimbangan antara mana yang bersifat hidrofilik, ya, mana yang bersifat air, kemudian mana yang bersifat lipofilik, atau mana yang bersifat minyak. Ya, nah, benar ya Mbak Nila ya. Jadi benar untuk HLB di sini yaitu pemilihan atau keseimbangan antara ukuran atau kekuatan gugus hidrofilik yang polar ya, yang suka air, dan ada juga yang gugus lipofilik atau non polar. Nah, ini. Nah, semakin dilihat ya di sini, semakin besar nilai HLB maka emulgator semakin hidrofil. Ya. Sebentar ini kok. Nah, jadi tadi ya, jadi mana yang bersifat ini ya, bersifat emulgator, mana yang bersifat hidrofilik, mana yang bersifat nonpolar. Nah, kemudian ini kita masuk ke sini. Nah, ini HLB ya, tadi jadi ukuran mana yang bersifat hidrofilik, mana yang bersifat lipofilik. Nah, ini sistem HLB. Jadi semakin digunakan untuk menggambarkan dari karakter dari surfaktan atau karakter dari jenis emulsi ya. Jadi di sini HLB-nya kalau memiliki nilainya lebih dari 10, jadi bahan pengemulsinya bersifat hidrofil atau bersifat air ya. Kalau nilai HLB-nya kurang dari 10, ini berarti contohnya emulsinya bersifat lipofil. Nah, tadi ada banyak ya untuk emulgator. Jadi di sini untuk perhitungan HLB dikhususkan untuk penggunaan penggunaan untuk emulgator yang double ya, atau penggunaan tadi contohnya ada twin dan ada span. Nah, ini penggunaannya ya. Contohnya di sini ini masih ke ranknya ya. Jadi kalau nilai rank 4 sampai 6 di sini yaitu ada bersifat water in oil emulsifikasi ya, water in oil atau bersifat minyak emulsinya. Kemudian 7 sampai 9 di sini ada wetting agent atau sebagai agen pembasah ya, ini bukan merupakan emulsi. Nah, kemudian 8 sampai 18 nilai HLB-nya ini berarti emulsifying tipe oil in water. Ya, kemudian 13 sampai 15 bersifat deterjen dan 10 sampai 18 merupakan solubilizer. Nah, tadi ya sudah ada ketentuan sebelumnya yaitu ini. Nilai HLB kalau lebih dari 10, nah ini berarti bersifat hidrofil emulsinya. Kemudian kalau HLB-nya kurang dari 10 berarti sifatnya pengemulsinya yaitu bersifat lipofil atau bersifat minyak. Nah, ini ya tadi sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita ada di sini ketentuan mengenai nilai HLB. Ya, nilai HLB dari beberapa emulgator. Nah, tadi yang saya katakan ada double emulsi. Nah, coba sebutkan contoh, Mbak. Contoh yang digunakan untuk double emulsi itu apa sama apa? Saya masuk, coba saya itu lagi ya. Kita spin lagi ya nama-namanya siapa yang mau dilakukan spin. Nah, nih,
Kita hapus dulu. Mana ya yang tadi ya? Nah, coba di sini ada kelompoknya siapa ini? Udin, Miko, Irfan, Kunut, Ita, Sabrina, dan April ya. Kita coba lakukan spin. Nah, oke, Mbak Ita. Ya, Mbak Ita coba. Ada Mbak Ita? Coba suaranya. Ada, Bu. Ya, coba Mbak dari tadi yang presentasi saya, yang materi terkait nilai HLB. Coba dijelaskan atau disebutkan contoh mana yang menggunakan contoh HLB atau menggunakan emulgator yang penggunaannya harus 2, apa sama apa, coba disebutkan. Contohnya seperti penggunaan emulgator twin sama span, Bu. Oke, misalnya twin yang berapa Mbak? Itu twin kan ada banyak Mbak ya, ada 20, 21 dan seterusnya. Span juga, coba Mbak, ada apa sama apa? Misal twin 80 sama span 80, Bu. Oke, betul. Ya, nilai HLB-nya sekarang Mbak. Twin 80 sama span 80. Coba dilihat nilai HLB-nya berapa Mbak? Untuk HLB twin 80 itu 15 dan span 80 itu HLB-nya 4,3. Oke, betul ya. Benar Mbak Nila ya, sudah menjelaskan contoh nilai HLB yang digunakan untuk emulgator ya. Jadi contohnya ada span 80 dan ada twin 80 ya. Nilai HLB-nya sudah diketahui ya. Nah, di sini tadi HLB-nya kalau kurang dari 10, misalnya tadi Mbak Nila menyebutkan span 80, nilainya 4,3. Nah, HLB kurang dari 10 tadi bersifat hidrofil atau bersifat lipofil. Coba yang lain. Saya mau spin lagi untuk Mbak Kunut. Iya. Oke, Mbak Kunut. Ada enggak? Iya, Bu. Oke, coba Mbak. Tadi disebutkan dari Mbak Nila, menyambung ke Mbak Nila ya. Tadi dia memilih span 80, nilai HLB-nya 4,3. Nah, itu jenisnya mau jenisnya yang span 80 berarti hidrofil atau lipofil? Lipofil. Oke, karena kenapa lipofil, Mbak? Nilai HLB-nya Kurang dari 10. Oke, betul ya, Mbak Kunut. Kemudian tadi satunya lagi, yaitu tadi menyebutkan twin juga twin 80 ya. Twin 80 berapa tadi? Di sini ada 15 ya. HLB-nya 15 termasuk jenis lipofil atau hidrofil? Hidrofil, Bu. Oke, hidrofil ya, benar ya Mbak Kunut ya. Jadi paham ya teman-teman yang lain, saya harap memahami ya. Jadi di sini tadi ada penggunaan 2 ya. Ada span sama twin yang sudah dicontohkan Mbak Nila dan Mbak Kunut ya. Span sama 80, span 80 dan twin 80. Nah, berarti span di sini nilai HLB-nya kurang dari 10. Nah, kurang dari 10 berarti jenisnya yaitu jenisnya lipofil ya, kurang dari 10. Kemudian kalau yang twin ya di sini nilai HLB-nya lebih dari 10 berarti di sini yaitu hidrofil. Nah, ada perbandingan 2 kan, hidrofil sama lipofil. Nah, makanya di sini ada rumus perhitungan untuk mengetahui nilai HLB. Ya, di sini ada perbandingan antara surfaktan pada masing-masing suatu HLB ya. Di sini contohnya cara perhitungannya, rumusnya ya, A% B sama dengan X min HLBB dibagi HLBA dikurangi HLBB dikali 100%. Nah, ini untuk mengetahui nilai twinnya karena keterangan di sini X merupakan nilai HLB yang diinginkan dan twinnya di sini ada A ya, A di sini yaitu span, twin, kemudian B di sini yaitu nilai span. Nah, kalau di sini A rumus yang tadi A% B, X min HLBB
dibagi HLBA dikurangi HLBB kali 100%. Tadi ya, misalkan A di sini berarti A untuk twin. Ya, B di sini berarti untuk span. Nah, jadi gitu ya. Jadi dimisalkan di sini keterangannya ya, ada twin sama ada span. Nah, nanti silakan teman-teman memasukkan ya nilainya. Kemudian B persen A. Nah, kalau di sini tadi kan ada nilai twin ya, A kan ini nilai twin. Nah, twinnya sudah didapatkan. Berarti nilai B-nya kita belum tahu mau mengambil berapa ya. Jadi di sini ada B persen A berarti 100% ya, 100% jadi total keseluruhan dikurangi A persen. Ya, berarti di sini A-nya tadi yang didapatkan di sini ada berapa, kemudian dihitung. Nah, didapatkan nilai twin dan nilai span. Nah, itu ya, jadi yang seperti saya katakan tadi, kenapa ada HLB ya, penentuan HLB di sini kan untuk mengetahui keseimbangan antara hidrofilik sama lipofilik. Berarti misalnya dalam membuat suatu jenis emulsi, membuat sediaan emulsi, kita menggunakan 2 emulgator tadi ya, ada twin ada span. Nah, berhubung nilai twin dan span ada tadi masing-masing nilai HLB ya, ada masing-masing nilai tertentu sudah ada lipofilik sama hidrofilik. Berarti kita kan belum tahu ya, tadi syarat untuk mengetahui jenis emulsi kita tahu dulu cara untuk mengetahui emulsi, jenis tipe emulsi berarti kita tahu jenis emulgatornya juga. Nah, makanya kalau kita untuk mengetahui jenis emulgator, misalnya ada kasus tadi pembuatan emulsi ada 2 zat ya, atau 2 emulgator span sama twin. Nah, kita belum tahu jenis yang digunakan apa, karena misalnya saya menginginkan jenis emulgator jenisnya yang tipe minyak misalnya, berarti HLB-nya harus kurang dari 10. Nah, tapi di sini harus menggunakan ada 2, A sama B, ada twin sama span. Nah, berarti kita harus menghitung dulu berapa jumlah twin yang diambil dan ada jumlah span yang ada diambil. Nah, ini nanti bisa diterapkan ke soalnya ya. Ini di sini ada contoh soal. Nah, ini ya contohnya di sini. Kita akan membuat ya, sebentar, sudah ada terlihat. Nah, ini ya. Kita akan membuat 100 ml sediaan emulsi pada HLB 12. Nah, tadi di rumus ada nilai X ya. X di situ berarti nilai HLB yang sudah diinginkan atau HLB yang sudah diinginkan berarti jenis tipe apa ini di sini 12. Tipe emulsi yang apa? Hidrofilik apa lipofilik? Hidrofilik, Bu. Oke, hidrofilik ya, karena HLB-nya lebih dari 10 ya. Kemudian menggunakan surfaktan campuran twin dan ada span. Nah, ini ya, ada campuran menggunakan twin 80 sama span 80. Seperti contohnya tadi yang sudah disebutkan temannya tadi ya. Nah, ini twin 80 diketahui HLB-nya 15 dan span 80 diketahui nilai HLB-nya 4,3. Sebanyak 5 gram. Nah, ini sebanyak 5 gram berarti di sini beratnya siapa? Campuran twin dan span atau beratnya twin atau beratnya span atau berat keduanya? Campuran twin dan span. Oke, sebanyak 5 gram di sini berarti ada campuran twin sama span. Nah, kita kan tahunya ini ya sebanyak 5 gram, belum tahu twinnya ngambil berapa dan spannya ngambil berapa. Nah, makanya ada perhitungan tadi ya, yang ditanyakan berapa jumlah yang diambil pada masing-masing emulgator. Berarti yang ditanyakan masing-masing emulgatornya ada twin berapa, kemudian ada emulgatornya berapa, spannya ada berapa. Nah, kita masukkan ke rumus di sini ya. Coba saya coret-coret di sini ya. Di sini A, coba bareng-bareng ya teman-teman ya. A persen, di sini X-nya tadi berapa X-nya? 12 ya, dikurangi HLBB-nya tadi berapa? 4,3. Oke, kurung tutup ya, dibagi HLBA-nya berapa tadi? HLBA itu apa? Ya, HLBA twin ya, 15 dikurangi sama HLBB dari span. Tadi berapa? 4,3. Oke, kemudian dikalikan 100%. Oke, bisa dihitung ya. Jadi
Coba saya minta tolong dihitung ya yang membuka kalkulator. Nah, nih 12 dikurangi 4,3 dibagi 15,4 dibagi 15 dikurangi 4,3 dikali 100%. Nah, di sini untuk twin persennya ada berapa? 71,9626%, Bu. 71 ya, atau dibulatkan ya, 72 ya. Ya, Oke. 72 masih persen di sini, masih persen. Nah, kemudian kita menghitung ke B. B di sini span ya. Nah, berarti 100% rumusnya berapa? 100% dikurangi dari A, hasil dari ini. Berapa? 72 ya. Berapa? Berapa? 28. 28%. Oke, ini masih persen ya. Nah, tadi ada kalimat campuran dari twin dan span sebanyak berapa gram tadi? 5 ya? 5 gram. Nah, 5 gram. Ya, gram. Nah, kemudian dihitung. Ini tadi masih satuan persen sama satuan persen di sini ya. Kita hitung untuk mengetahui A dulu. A tadi nilai twinnya ya. Ini misalnya 72%. Persen itu berarti berapa? 72 per 100. Oke, 100 terus dikalikan berapa? 5 gram. Dikali 5 gram. Biar ketemu gram ya. Nah, coba dihitung, Mbak. Hasilnya 3,6 gram, Bu. 3,6 gram. Oke. Ya, benar. Kemudian ini tadi A yang twin. Sekarang yang B. B tadi dapatnya berapa persen di sini? 28. Oke, 28% berarti berapa? 28 per 100. Oke, 28 per 100 dikali 5 gram ya. Berapa hasilnya, Mbak? 1,4 gram. 1,4 gram. Oke, betul. Nah, kita sudah tahu ya. A berarti di sini twinnya 3,6 gram. Kemudian spannya 1,4 gram. Nah, coba kalau misalnya mau memastikan apakah benar 5 gram di sini A sama B dijumlah saja ya. Benar 5 gram ya? Benar ya? Nah, benar 5 gram. Berarti hitungannya benar ya dari mbak-mbaknya tadi ya. Nah, berarti yang diambil berarti A ini twinnya sebanyak 3,6 gram dan B-nya spannya yaitu 1,4 gram. Nah, gini ya. Paham ya perhitungannya ya? Jadi dimasukkan ke rumus ini dulu. Ya, dimasukkan ke rumus ini dulu ya untuk menghitung masih persentase. Kemudian setelah menghitung persentase baru dimasukkan berapa yang tadi jumlah campurannya karena kita mau melihatnya berapa gram yang mau diambil. Ya, berarti masing-masing twin dan masing-masing span. Oke, betul ya. Oke, saya lanjut lagi. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, ini nanti rumus 2 silakan bisa dijadikan PR ya, tugas mandiri bisa di rumus 2 B1 kali HLB1 ditambah B2 dikali HLB2 sama dengan B campuran dikalikan HLB campuran. Nah, di sini keterangannya B-nya merupakan berat emulgator. Ya, B-nya di sini berat emulgator. Nah, untuk mencari berat emulgator dibuat permisalan, twinnya dimisalkan X dan spannya berat campuran dikurangi X. Nah, tadi di soal sudah ada berat campurannya, sudah ada, kemudian berat emulgatornya ya, sudah ada, kemudian berat emulgator nanti yang dicari, kemudian HLB-nya tadi, HLB1-nya ini juga sudah ada ya, HLB1 berarti di sini twin dulu ya, twin dulu, dimisalkan twin dulu, kemudian yang 2 ini span. Seperti tadi ya, yang 1 twin, yang 1 span. Nah, kemudian B campurannya ya, berat campurannya tadi 5 gram, dikalikan HLB campurannya ada berapa. Nah, nanti dihitung. Nah, itu ya. Kita lanjut dulu, ini ada beberapa contoh juga ya. Contoh 2, nanti yang pertama sudah dikerjakan. Kemudian contoh 2, ini twin menggunakan 20 dan span 20 sebanyak 6 gram. Ya, kemudian sama dibuat 100 ml emulsi pada HLB12. HLB12 ini berarti HLB campuran. Ya, ini ya bisa nanti dikerjakan di rumah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu
yaitu ada di sini campuran HLB ya. Ada jika dua surfaktan atau lebih dicampurkan, maka HLB dapat diperhitungkan sebagai berikut. Nah, di sini gampang ya, ini juga perhitungan HLB campuran. Ya, campuran twin di sini 70% bagian twin 80, HLB-nya 15, 30% bagian span 80, HLB-nya 4,3. Nah, cara menghitungnya, hitung HLB campuran ya kedua surfaktan tersebut. Nah, ini ya contohnya twin 80 tadi berapa di sini? 70% dikalikan dengan nilai HLB-nya. Nah, HLB-nya berarti 15, dimasukkan saja 10,5 hasilnya ya. Kemudian span 80, berarti di sini 30% bagian span 80, HLB-nya 4,3. Berarti 30/100 dikalikan 4,3, hasilnya di sekian. Nah, ditanyakan hitung HLB campuran. Kalau soal yang tadi sebelumnya sudah diketahui HLB campuran, kita mencari masing-masing nilai masing-masing emulgator yang diambil. Nah, sekarang beda lagi, berarti sekarang diketahuinya apa ditanyanya HLB campurannya. Nah, ini ya. Oke, paham ya di sini ada yang ditanyakan? Nah, ini contoh 1. Coba kita bareng-bareng lagi. Atau ada yang mau menyampaikan. Nah, ini twin 60 70% ya. Berarti gimana tadi? Ayo. 70/100. Nah, 70/100 twin HLB twin 60 dikalikan, bentar, saya perlihatkan yang HLB tadi ya. 70 ya. Nah, ini ya tadi apa tadi ya? Twin berapa ya? 70, Bu. Twin 60, twin 60. Enggak ada 70. Nah, ini twin 60 ya. Ini 14,9. Diingat-ingat ya, 14,9. Kemudian span 60 4,7. Ya. Ya, ingat ya, 14,9. Nah, ini masukkan ke sini. Nah, ini ya. Ini twinnya 70% dikalikan berapa tadi ya LP-nya? 14,9. Nah, ini nanti dihitung ada berapa ya. Kemudian di sini span ya, 3 berarti gimana penyelesaiannya? 30/100 kali 4,7. 4,7. Ya, ini sama dengan berapa nanti dihitung. Nah, coba dihitung Mbak, 70% dikali 14,9. Hasilnya 1,43, Bu. 7. Iya, yang 70% 10,43. Oh, 10,43. Kemudian ya span 1,41. 1,41. Nah, udah tahu kan ini sama ini, berarti berapa HLB campuran? Tinggal di jumlah ya. Berapa Mbak? 10,43 ditambah 1,41 ya. 11,84 ya. Nah, coba ini kalau 11,84 HLB-nya lebih dari 10, ya kan? Berarti jenisnya apa di sini? Hidrofil, Bu. Oke, hidrofil berarti yang air ya, hidrofil. Oke, gitu ya sampai menyimpulkan. Kalau soal yang di sini berarti sampai menyimpulkan jenis hidrofilik atau lipofilik. Oke, paham ya teman-teman ya? Nanti silakan yang lain bisa dikerjakan ya. Kemudian saya lanjut lagi untuk, nah kita sebelumnya ada yang ditanyakan? Kita masuk ke sediaan preformulasi. Nah ini ya preformulasi. Oke, kita masuk ke preformulasi di sini yaitu apa sih fungsinya preformulasi apa ya Mbak ya?
Coba saya mau main lagi yang tadi. Reformulasi apa? Nah, ini ya. Nah, ini. Coba preformulasi apa sih? Coba yang kelompok sini. Bisa disebutkan? Mbak Farah. Nah, Mbak Farah. Ayo Mbak Farah ada? Ya, preformulasi dan formulasi itu bedanya apa Mbak? Coba disebutkan. Kalau itu saya berangkat sebelum membahas sediaan. Kalau formulasi itu kan lebih kayak bahan-bahannya, obatnya gitu. Kalau yang formulasi apa Mbak? Formulasi berarti kalau sudah jadi ya, preformulasi dulu atau formulasi dulu? Preformulasi dulu. Oke, preformulasi dulu ya, benar ya. Jadi sediaan kita kalau mau membuat sediaan farmasi ya, sediaan farmasi itu kita harus membuat rancangan dulu ya, namanya preformulasi, nama formulasi itu harus membuat rancangan dulu. Nah, sebelumnya kita membuat preformulasi dulu. Ya, preformulasi dulu. Nah, ini contoh yang digunakan untuk sediaan preformulasi, contohnya yaitu mengetahui sifat fisika kimia atau fisika kimia zat berkhasiat. Ya. Kemudian yang kedua penggunaan emulsi, ya, sesuaikan mau dengan obat luar atau obat dalam, ya, mau jenis topikal atau jenis oral. Nah, itu namanya rancangan, ya. Kemudian yang ketiga yaitu tipe jenis emulsi. Seperti tadi ya, kita mau menginginkan yang minyak atau yang jenis air, ya, minyak dalam air atau air dalam minyak. Nah, ini terkait dengan jumlah bahan yang digunakan, ya, pemilihan emulgator, nah itu sama. Kemudian yang terakhir yaitu konsistensi emulsi, ya, konsistensi emulsi. Nah, setelah kita membahas preformulasi, kita selanjutnya yaitu merancang formulasi. Nah, ini capaian pembelajaran kita ya. Teman-teman bisa merancang sediaan formulasi ya, sediaan formula secara umum ya, ini yang memiliki zat aktif dan zat pembawanya. Ya, zat aktif itu berarti dari sifat fisika kimiawinya ya, stabilitas dan lain-lain ya. Jadi zat namanya obat itu kan harus ada dua ya, zat aktif sama zat pembawanya. Nah, pembawanya di sini yang kedua yaitu minyak dan air. Ada pemilihan fase tergantung dari pertimbangan jenis minyak yang digunakan ya, minyak alam atau sintetik ya, seperti tadi pemilihan emulgator. Kemudian konsistensi minyak ya, mau encer atau padat, kemudian rasa. Nah, ini ya. Jadi kalau perbedaan untuk tipe emulsi itu apa? Nah, itu bisa teman-teman nanti diskusikan. Kemudian yang ketiga yaitu emulgatornya. Nah, jelas tadi namanya emulsi kan berarti harus emulgator. Kalau nggak dikasih emulgator ya nggak jadi ya. Tadi seperti materi sebelumnya ya, tanpa emulgator itu berarti emulsi tidak akan jadi. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu bahan pembantu sesuai kebutuhan. Ada antioksidan, pemanis, pewangi, ya, pewarna, pendapar, kemudian ada anti blocking, anti busa, dan lain-lain. Nah, ini jenis formulasi. Nanti silakan teman-teman bisa merancang sediaan formulasi ya yang bisa disampaikan di ini. Nah, kemudian perbedaannya ya, di sini ada topikal sama oral, jadi sama-sama memiliki zat aktif dan ada zat pembawanya. Nah, coba di sini antara perbedaan yang sudah saya tampilkan di sini, apa yang membedakan antara topikal dan oral? Siapa yang mau menjawab?
Ya, bedanya apa di sini? Silakan teman. Yang mau menjawab, sebutkan nama. Perbedaannya ada di bahan pembantu. Nah, bahan pembantu apa Mbak disebutkan? Untuk yang formulasi topikal itu kan ada emollient, tapi yang formulasi oral itu pakai Oke ya, benar ya Mbak siapa ini namanya? Salma, Bu. Mbak Salma ya. Jadi perbedaan di sini sama-sama menggunakan zat aktif, pembawa ya, emulgator, kemudian pengawet. Nah, ini bahan pembantunya di sini tadi menyebutkan yang topikal emollient ya, yang oral digunakan pemanis ya. Karena kenapa? Nah, ini karena kita ke topikal dulu ya. Topikal di sini ada emollient, pewangi, dan pewarna ya, yang membedakan emollient dan pewangi. Nah, kenapa ditambahkan pewangi? Karena sediaan topikal ya, biasanya digunakan untuk lotion, krim ya. Nah, itu ditambahkan suatu pewangi. Biar kenapa sih? Biar pada suka ya, pada senang pakai topikal ya, jenis emulsi yang topikal. Kemudian emollient. Emollient itu apa? Ada yang mau menjawab? Emollient itu apa? Emollient itu agen untuk yang topikal ya, untuk penetrasi ke kulit. Nah, jadi sebagai agen apa ya, menembus ya, bisa menembus ke kulit ya. Jadi nanti kalau khusus untuk topikal itu dikhususkan untuk biar sediaan itu bisa meresap pada kulit. Nah, itu emollient ya. Kemudian di sini kita masuk ke oral. Nah, ke oral ya, formulasi emulsi oral itu yang tadi sama ya, zat aktif, pembawa, emulgator, pengawet, dan pembantunya di sini bisa ditambahkan pemanis. Karena kenapa sih diberikan pemanis? Coba ada yang menyebut, ada yang menjawab. Pemanis untuk apa fungsinya? Ya, siapa tadi yang menjawab? Ya, untuk menutup rasa. Karena kenapa? Karena sediaan emulsi itu biasanya difungsikan untuk penutup rasa atau menghindari atau menghilangkan bau obat yang tidak enak atau yang pahit. Ya, makanya ditambahkan suatu pemanis atau perasa. Ya, itu ya bisa digambarkan. Nah, nanti teman-teman silakan merancang sediaan formulasi. Ini ada zat aktif, pembawa, emulgator, ya, pengawet, kemudian bahan pembantu, bisa antioksidan, pemanis, perasa, atau pewarna. Ya, nanti silakan teman-teman untuk merancang sediaan formulasi. Oke, saya lanjutkan. Ada yang ditanyakan? Nah, ini cara kita mau ke proses pembuatan. Nah, proses pembuatan seperti kita ketahui bahwa kalau sediaan emulsi ini ya ada jenis praktikum ya. Praktikum itu metodenya project based learning. Jadi teman-teman bisa nanti membuat sediaan ya, sampai membuat sediaan tadi sudah merancang, kemudian membuat sediaan dengan teknologi-teknologi yang sudah disediakan atau yang ada skala, ini ada dua ya, ada skala kecil atau skala lab dan ada skala industri. Nah, kita masih menggunakan yang skala lab ya, menggunakan mortir dan sampel. Nah, ini bisa misalnya kalau skala besar tidak mungkin kan, karena mau apa ya, meracik emulsi dalam skala besar menggunakan mortir sama stamper. Nah, itu nggak mungkin. Nah, ini ya, jadi teman-teman ini hanya sekilas untuk teknologi-teknologi alatnya ya, menggunakan apa nih caranya. Ada mortir sampler ya, kemudian homogenizer, ini mechanical stirrer, kemudian colloid mill. Nah, ini bisa digunakan dalam skala industri ya atau skala besar. Nah, kemudian selanjutnya kita ke metodenya. Nah, metode di sini ada beberapa macam ya, ada metode gom kering, gom basah, dan ada metode botol. Nah, di sini tadi seperti kita ketahui bahwa ada fase minyak dan fase air ya. Fase minyak dan fase air berarti kita sudah tadi mengenal preformulasi, kita merancang mana yang sediaan yang minyak dan mana sediaan yang air ya, atau yang suka larut sama minyak dan ada yang larut dengan air.
Nah, ini contohnya di sini. Metode gom kering, berarti namanya aja kering ya, berarti tidak menggunakan agen pembasah atau dengan pelarut yang difungsikan untuk membasah agen pembasah ya. Ini contohnya, ada masukkan emulgator atau gom dalam mortir, ditambahkan minyak, diaduk cepat, dan diberikan air. Nah, ini masih terbentuk emulsi yang masih encer. Nah, ini. Kemudian kita membuat sendiri ya, terpisah fase air sendiri, yaitu ada zat pengawet, penstabil, perasa, kemudian itu dilarutkan dengan air ya. Kalau sudah benar-benar larut, baru dimasukkan ke jenis emulsi yang tadi yang sudah membentuk. Nah, caranya ini, fase air dimasukkan ke fase minyak sedikit demi sedikit sampai terbentuk suatu emulsi ya, diaduk kuat dengan mortir semper sampai terbentuk emulsi. Dan bahan-bahan yang mengandung alkohol ditambahkan di akhir ya, misalnya ada pewarna, perasa, itu bisa ditambahkan di akhir ya, atau apa biasanya ya, pengharum, nah itu bisa ditambahkan. Nah, ini cara-caranya ya. Kemudian selanjutnya yaitu metode menggunakan gom basah. Nah, disebut dengan gom basah ya. Karena kenapa? Nah, karena ini dengan ditambahkan air dimasukkan di sini. Nah, bedanya itu. Kalau tadi gom kering itu emulgatornya tidak dimasukkan di air. Nah, kalau di sini berarti emulgatornya dilarutkan dalam air. Nah, kemudian satu bagian gom ditambah 2 bagian air diaduk. Kemudian baru fase minyak ditambahkan sedikit demi sedikit, diaduk, kemudian terbentuk suatu emulsi. Baru ditambahkan sisa air sampai terbentuk emulsi. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi gom basah sama gom kering. Nah, ini sama juga dibedakan antara fase minyak dan fase air ya. Kalau sudah masing-masing bercampur ya, baru dibentuk sediaan emulsi. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yaitu metode botol. Nah, digunakan metode botol yaitu ini contohnya ya, karena dia mudah larut dalam minyak ya, atau minyaknya itu mudah menguap. Nah, contohnya di sini ya, digunakan minyak atsiri, ada satu bagian emulgator kering, kemudian dimasukkan dalam botol, ditambahkan 2 bagian minyak atsiri, ya, kemudian sampai dikocok kuat dan ditambahkan 2 bagian air lagi, dikocok, kemudian terbentuk suatu zat emulsi. Nah, gampang ya proses pembuatannya ya. Tinggal dipisahkan mana yang fase air, mana yang fase minyak, kemudian dicampur ya kalau masing-masing sudah larut sampai terbentuk emulsi. Nah, yang susahnya apa? Sediaan itu jadi atau tidak ya kan? Nah, teman-teman misalnya kalau mau membuat, gampang ya, tinggal dicampur-campur saja minyak sama air. Nah, belum tentu gampangnya itu yang di akhir ya, bisa jadi apa enggak. Nah, itu ya, jadi teman-teman kalau mau membuat sediaan, perhatikan tadi preformulasi yang pertama ya, jenis mana yang larut dalam air, mana yang larut dalam minyak. Nah, ya, kemudian bagaimana cara mencampurkannya. Nah, itu kemudian menentukan sediaan emulsinya bagaimana. Nah, itu ya. Oke, kita kembali ke saya ada video mengenai pembuatannya ya. Menentukan metode pembuatannya di sini. Sebentar. Mortir dan stemper juga. Kemudian untuk bahannya kita ada PGA, lalu ada lavertam atau minyak ikan, lalu ada gliserin, ada oleum cinamomi, kemudian ada gelas ukur dan juga air atau aquades, ada juga tadi cawan porselin. Langkah pertama yaitu kita memasukkan dulu PGA-nya atau pulvis gumi arabici. Terus kita gerus terlebih dahulu atau hancurkan terlebih dahulu.
Kemudian kita melarutkannya menggunakan air atau aqua sebanyak 20 ml. Lalu gerus sampai terbentuk mucilage. Ini ya, jadi digerus kuat ya, dikocok kuat. Sedikit demi sedikit lavertan. Nah, ini yang fase minyaknya. Ya, jadi dimasukkan fase minyaknya. Sampai terbentuk corpus emulsion. Ini cukup memakan tenaga karena harus diaduk terus. Nah, ini ya pengocokan kuat. Makanya kalau skala industri kan nggak mungkin ya menggunakan mortir stamper. Nah, ini kan nggak mungkin. Aduk terus sampai. Nah, ini diaduk kuat. Nah, ini biasanya mortirnya itu dalam keadaan kondisi hangat. Ya, karena kenapa? Karena biar terbentuk itu mucilago ya, terbentuk emulsi atau yang kekentalannya itu. Nah, tuh ya seperti ini. Kemudian ini ya saya cepatkan pembuatannya ya. Dan tadi ya intinya kalau sudah fase minyak sama fase akhir masing-masing dibuat, kemudian dicampur, kemudian kalau ini sudah jadi, kemudian dimasukkan, dipindahkan ke botol. Nah, sebelumnya biasanya dilakukan penaraan ya, ditara botolnya. Mau buat 100 ml, apakah benar enggak 100 ml? Nah, nanti ada dilakukan uji evaluasi. Ya, oke, itu ya, singkatnya seperti itu. Jadi teman-teman nanti silakan kalau sudah membuat rancangan nanti bisa dipraktekumkan ya, dipraktekkan dalam pembuatan sediaan emulsi. Oke, kita masuk ke sini ya, ke ini tadi preparation sudah. Ini alat-alatnya ya. Ini jadi yang mechanical stirrer ya. Kemudian ada juga yang turbin stirrer. Nah, ini alat-alat industri ya, propeller stirrer, kemudian ada homogenizer, kemudian juga ada colloidal mill. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam sediaan emulsi, masuk ke alatnya sini ya. Kemudian colloidal mill. Nah, itu contoh pembuatannya. Kemudian kita ke evaluasinya. Ya, kita setelah menentukan metodenya ya, sudah tahu metodenya apa ya, cara pembuatannya bagaimana tadi sebelum preformulasi dan formulasi. Kemudian kalau sudah sediaan jadi, nah ini kita masuk ke evaluasi. Nah, di sini ada organoleptik. Nah, organoleptik apa saja? Bau, warna, rasa ya, oke. Kemudian penentuan aktivitas pengawet. Ini diujikan dengan misalnya ada media agar sebagai bakterinya ya, media agar ditumbuhkan dengan bakteri, kemudian sediaannya juga dioleskan ke medianya, kemudian diinkubasi apakah ditumbuhin mikroba atau tidak. Nah, itu. Kemudian penentuan tipe emulsi yang ketiga ya. Seperti tadi sudah saya berikan contoh ya, tipe emulsi mau yang warna atau mau yang dilution test dan lain-lain. Kemudian penentuan ukuran globul ini juga menggunakan menggunakan mikroskop ya.
Kemudian penentuan sifat aliran dan viskositas. Viskositas dengan apa viskositas? Uji apa? Brockfield ya, uji viskositas Brockfield atau uji kekentalan. Kemudian berat jenis ya, berat jenis dengan piknometer, kemudian volume terpindahkan. Ini apa volume? Berarti mengetahui apa di sini? Jenis volumenya ya, volumenya berarti di sini ada berapa, bagaimana cara pengujiannya ya. Kemudian sedimentasi dan stabilitas dipercepat dan pengujian lain. Nah, ini untuk sediaan yang oral. Nanti kalau yang topikal itu banyak, ada yang sediaan daya lekat, daya sebar. Nah, saya rasa teman-teman di materi sebelumnya sudah pernah ya untuk sediaan tipe jenis yang lain. Nah, ini saya skip saja, langsung ke ini ya, ketidakstabilan saja karena waktunya sudah. Nah, ini tadi. Nah, ini ketidakstabilan emulsi. Nah, ini ya. Jadi emulsi di sini dikatakan tidak stabil itu kenapa? Nah, biasanya itu pada proses ini ya, pada proses penyimpanan. Nah, pada proses penyimpanan ya. Jadi masih terlihat ya slide saya ya. Jadi di sini ada emulsi yang stabil itu seperti ini gambar yang di samping ya. Harus merata ya, globul-globulnya itu harus merata dispersinya. Nah, kalau yang tidak stabil itu ada ketidakstabilan kimia dan fisika. Nah, kimiawinya ini berarti ada misalnya menjadi tengik atau terjadi oksidasi, kemudian terjadinya interaksi antara obat dan eksipien. Kemudian kalau yang fisik itu bisa secara fisik misalnya keadaan seperti ini. Nah ini yang pertama, flokulasi dan coalescence. Nah, flokulasinya ini menjadi misah globul-globul sendiri, ya, menggerombol. Jadi nanti kalau setelah membuat sediaan ya ada globulnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian coalescence ya sama, ada tergerombol-gerombol, kemudian berbentuknya tidak rata. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga yaitu creaming. Nah, creaming di sini seperti ini ya, contohnya gambarnya ya. Jadi creaming di sini seperti ini contohnya, akan membuat lapisan naik. Nah, ini ya, lapisannya naik. Nah, ini bisa diawasi atau ketidakstabilan ini bisa dilakukan dengan pengocokan. Kemudian cracking ya atau perpindahan fase. Nah, ini ada dua ya, cracking berarti dia terpisah antara fase minyak dan fase air. Kemudian kalau yang fase inversi ini berarti perpindahan fase. Misalnya yang diinginkan yaitu tipe oil in water, tapi dia berubah menjadi water in oil atau sebaliknya. Nah, ini ya, jadi contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini ya, ketidakstabilan emulsi, contohnya ini yang seperti gambar saya, ya. Jadi emulsi yang baik itu ada yang di tengah. Nah, ini bisa mencampur rata. Kemudian flokulasi tadi adanya globul-globul ya, creaming juga naik. Kemudian sedimentasi berarti ada pengendapan. Kemudian Oswald ripening ini juga sama, adanya globul-globul. Kemudian coalescence ini globulnya itu ada di tengah ya, dan di sini ada lapisannya. Jadi ada dua di sini, ada terbentuk lapisan dan yang di bawah ini adanya coalescence atau adanya globul-globul. Kemudian adanya fase inversi atau perpindahan fase. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan ini saya ada kasus untuk menyelesaikan. Silakan teman-teman membuat kelompoknya sudah dibagi ya, kemudian bisa menyelesaikan kasus ini. Nah, ini ada kasus ya, studi kasus. Nanti silakan teman-teman diskusi dan saya akan memantau ya jalannya diskusi seperti apa. Kemudian yang pertama tugasnya ya. Jadi good emulsi yang baik seperti ini. Kemudian ada masalah terjadi yang pertama coalescence, yang kedua creaming ya. Kemudian yang ketiga flocculation, yang keempat yaitu breaking ya atau memecah. Nah, lakukan analisis dari kasus tersebut dan bagaimana cara mengatasi masalah dari ketidakstabilan emulsi. Nah, presentasikan atau nanti bisa disampaikan, nanti dibuat seperti ini ya. Masalahnya apa, penyebabnya bagaimana, kemudian cara mengatasinya seperti apa. Nah,
Nah, ini silahkan nanti diselesaikan secara kelompok dan nanti bisa saya tunggu waktunya hanya 5 menit ya. Silahkan nanti dibahas masalahnya seperti apa. Misalnya yang pertama, coalescence. Nah, penyebabnya kenapa, kemudian cara mengatasinya bagaimana. Karena di sini merupakan capaian pembelajaran kita yaitu untuk menyelesaikan permasalahan atau ketidakstabilan emosi. Oke, saya rasa itu silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, ini bisa di-capture dulu di foto ya, atau sebagai tugas studi kasus hari ini ya dalam proses pembelajaran, karena proses pembelajaran ini yaitu case study, bagaimana cara menyelesaikan untuk permasalahannya. Oke, silakan ada yang ditanya. Yuk, ada yang ditanya terkait ini kasusnya atau ada yang ditanyakan hal lain dari materi 1 sampai materi slide 1 tadi sampai selesai? Silakan. Ya, tadi ya. Oke, saya beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan, terus nanti kita presentasikan ya. Kita sampaikan. Ada yang ditanyakan dari sebelumnya, materi sebelumnya apa? Dari materi tadi? Izin bertanya. Iya, silakan. Siapa ini? Sebentar saya stop share ya. Ya, Mbak siapa? Nila, Bu. Iya, boleh. Gimana, Mbak? Itu kan yang ketidakstabilan emosi kan ada fluktuasi, itu kan globulnya berkelompok ya, Bu. Terus yang coalescence atau cracking itu dropletnya bergabung, itu perbedaannya bagaimana ya, Bu? Fluktuasi sama apa tadi? Coalescence, Bu, atau Coalescence. cracking. Oh ya. Nah, kalau fluktuasi ya, fluktuasi itu ya, terima kasih Mbak Mila. Saya jawab ya. Jadi fluktuasi itu tadi seperti di gambar ya. Nah, kalau di gambar tadi kalau fluktuasi itu globul-globulnya dia menggerombol. Nah, droplet-dropletnya itu menggerombol ya. Jadi kenapa? Karena adanya interaksi tarik-menarik tadi antara fase minyak sama fase air. Nah, jadi lebih menggerombol kecil-kecil, misalnya pada gerombolan ini ya. Kemudian nanti ada lagi terbentuk gerombolan lagi ya, menyatu sendiri-sendiri. Nah, itu kalau yang coalescent itu gerombolannya lebih besar. Ya, coalescent itu juga adanya butiran-butiran juga, butiran fase misalnya karena ukuran partikelnya atau tidak sama ya. Misalnya ada serbuknya tidak merata ya atau masih ada yang belum mencampur. Nah, itu coalescent itu adanya butiran tapi dia adanya menggerombol. Nah, seperti ini. Oh, saya udah stop share ya. Nih, seperti di sini. Saya share lagi. Nah, ini ya. Jadi di sini ya, fluktuasi ini menggerombol seperti ini ya. Adanya penggabungan ada di sini, ada di tengah, ada di bawah ya. Tapi kalau coalescent ini menggabungnya juga kecil-kecil, lebih kecil dan juga ada butiran-butiran yang tidak merata, kemudian dia akan membentuk globul sendiri. Itu ya, Mbak ya. Coba kita lihat di ini ya, coba YouTube ya, bagaimana videonya ya. Kemarin saya belum lihat. Sambil mengerjakan kasusnya nanti bisa dipresentasikan. Nanti saya akan lihatkan untuk video bagaimana terjadinya ketidakstabilan. Silakan teman-teman, ada yang ditanyakan lagi. Gitu Mbak Nila, ada yang ditanya lagi? Iya, Bu, sudah cukup. Terima kasih, Bu. Oke. Ada yang lain? Silakan.
Sambil dikerjakan ya, saya rasa ini tadi kelompoknya yang sudah dibagi ya. Yang sudah dibagi tadi si pennya sudah tahu ya kelompok-kelompoknya ya. Sudah, Bu. Oke, nanti silakan dipresentasikan. Ya, nanti kalau ada yang ditanyakan lagi silakan. Ya, tidak ada yang videonya, mohon maaf. Kemudian tugas yang kelompok yang sebagai mandiri ya, yang mandiri, silakan nanti berhubung waktunya tidak cukup karena merancang formulasi itu kan harus lama ya. Nah, ini juga didiskusikan. Nah, terkait ini kelompok ini sudah saya tulis ya. Jadi silakan cari jurnal penelitian sediaan emulsi dengan bahan aktif tertentu. Bisa secara oral atau transdermal ya, mau oral atau mau topikal. Kemudian dicari formulasinya ya, di jurnal itu bagaimana formulasinya. Kemudian bagaimana tahapan atau cara membuat ya, atau metode pembuatan emulsi. Kemudian fungsi dari masing-masing bahan. Nah, ini ya, jadi kalau formulasi itu ada juga masing-masing bahannya, fungsinya seperti apa. Ya, kemudian perhitungan bahan, mau diambil berapa, misalnya ada penggunaan twin dan span, bagaimana cara menghitungnya, dan ada dilakukan uji evaluasi secara singkat, nanti bisa dijelaskan di PPT-nya. Nah, ini untuk tugas PPT ya, nanti pertemuan selanjutnya bisa dipresentasikan. Ini ya, terkait dengan kelompok ini ada cari jurnal, kemudian formulasinya, kemudian bagaimana tahapan atau metode pembuatannya, kemudian masing-masing bahannya seperti apa, perhitungan bahan, dan uji evaluasinya. Nah, ini bisa di tugas rumah ya, tugas mandiri, bisa dikerjakan di rumah secara kelompok. Nanti pertemuan selanjutnya bisa dipresentasikan. Berhubung waktunya sudah tidak hampir habis ya, nanti kita bahas diskusi yang ketidakstabilan saja, yang tadi sebelumnya ya. Nih. Oke, ada yang ditanyakan terkait tugasnya atau ada yang sudah menyelesaikan kasus ini? Coba per kelompok satu dulu ya. Mau collagen dulu, mau framing dulu, kemudian populasi atau picking, silahkan. Coba kelompok yang dapat coalescent ya, sudah sampai mana? Sudah tahu penyebabnya, kemudian cara mengatasinya? Kelompok satu tadi Mbak siapa ya? Kelompok satu ada Farah, Safira, Nukta, Nadia, Sakna, Salma, dan Nanda. Nah, ini ya. Coba bisa disampaikan Mbak Farah atau Safira? Iya, Bu. Oke. Coba Mbak, mana Mbak Farah? Ya. Yang apa Mbak? Yang coalescent ya kelompoknya ya? Iya. Ya, coba coalescent dari penyebabnya bagaimana dan cara mengatasinya seperti apa? Untuk penyebab coalescent itu kemungkinan dropletnya tidak stabil pada antarmuka minyak.
sampai minyak air. Kemudian cara mengatasinya? Untuk cara Dengan mengatasinya cara apa? dapat Gimana? meningkatkan tegangan antar muka dengan memilih campuran emulgator yang lebih stabil. Oke, boleh ya. Oke, dari kelompok ini ya, kelompoknya Mbak Farah menyebutkan tadi coalescent ya, yang sudah ditanyakan temannya tadi ya. Jadi adanya droplet-droplet ya yang bergerombol. Nah, itu mungkin tidak stabil ya. Kemungkinannya itu tadi menyebutkan bahwa tidak stabil pada fase minyak dan fase air. Nah, itu boleh ya. Karena kenapa? Karena tadi ya perhitungan atau pembuatan emulsi fase air sama minyaknya itu mungkin dari proses preformulasinya atau formulasinya itu ada yang salah satu kesalahan ya, masuk ke fase air, fase minyak ya, kemudian ada yang tidak larut, itu juga bisa. Kemudian cara mengatasinya dengan cara tadi apa, memilih emulgator yang lebih stabil ya Mbak Farah ya. Oke, bisa karena misalnya yang diinginkan emulgatornya yang minyak tapi kesalahan kurang tepat. Oke, itu ya, oke boleh. Kemudian yang kedua, yaitu flokulasi. Contohnya apa? Oke, ya. Tadi ya, jadi tadi sudah saya lanjutkan ya. Sudah masuk ke saya? Nah, kemudian tadi silakan teman-teman bisa dilanjutkan ya untuk tugas mandiri ya, berhubung waktunya sudah selesai. Saya ada yang ditanyakan lagi enggak? Sudah? Oke, saya rasa itu. Coba direspon apakah sudah paham? Ada yang ditanyakan? Sudah ya? Tugasnya paham ya? Oke, nanti kita presentasikan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, siap. Terima kasih. Oke, berhubung waktunya sudah selesai, sudah 100 menit untuk perkuliahan hari ini 2 SKS, harapan saya capaian pembelajaran tadi ya dari definisi emulsi, kemudian menentukan jenis tipe emulsi, kemudian bagaimana cara preformulasi dan merancang sediaan formulasi, bisa dirancang sesuai dengan apa yang tadi materi sudah saya sampaikan. Kemudian setelah merancang, bagaimana menentukan metode pembuatannya, ya, metode pembuatannya sampai ke uji evaluasi dan menentukan ketidakstabilan jenis emulsi, kemudian sampai mahasiswa mengetahui atau mampu menyelesaikan permasalahan ketidakstabilan emulsi yang tadi sudah dijabarkan sama teman-teman ya, yang terjadinya coalescent, nanti silahkan yang lain bisa dipelajari secara lanjut, secara mandiri. Oke, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa semuanya, teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat ya untuk kita semuanya, dan jangan lupa tugas mandiri ya, atau belajar secara mandiri. Jadi tidak hanya dari saya saja, dan silahkan nanti bisa mereview jurnal ya atau artikel yang lain secara mandiri ataupun secara tugas kelompok, nanti bisa dipresentasikan di selanjutnya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah berakhirnya sudah untuk praktek real teaching hari ini, materi yang dari saya, sediaan emulsi untuk mahasiswa S1 Farmasi Unpu. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bengkulu yang sudah melakukan pelaksanaan pekerti dan sudah menugaskan untuk real teaching hari ini ya. Semoga berjalan dengan lancar dan sukses untuk kedepannya untuk Universitas Bengkulu. Semoga
pekerti selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Dan terima kasih atas panitia, semua panitia yang terlibat dalam kegiatan selama pekerti hari ini sampai kemarin ya, sampai 1 minggu selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.